warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat terus. Jangan lupa jaga kesehatan Anda. Kita akan kuliah pemrograman objek 1 dengan saya Reski Yuniarti. Pada kuliah kali ini kita akan membahas sistem komputer. Namun sebelum itu saya akan memberikan mission of the day, yang mana harus dikumpulkan pada akhir jam perkuliahan. Apa sajakah misinya? Pertama, Anda siapkan buku tulis khusus untuk mencatat mata kuliah PO1. Boleh buku tulis biasa atau loose leaf yang diperuntukkan khusus PO1. Rangkum materi ini menggunakan buku tulis tersebut. Jadi maksudnya silakan rangkum mata kuliah hari ini ya. Silakan ditulis tangan, beri judul dan tanggal berlangsung perkuliahan hari ini. Jangan melebihi tanggal dan waktu jadwal perkuliahan kita. Fotokan tulisan Anda, minimal tulisan adalah 2 halaman. Maksimal silakan sebanyak-banyaknya. Tulis yang rapi ya. Fotokan aktivitas Anda juga sedang menonton video perkuliahan ini. Silakan selfie saat Anda sedang melaksanakan perkuliahan online. Gabungkan kedua file nomor 3 dan 4 dalam satu file PDF, kemudian submit file nomor 5 tadi yang berupa PDF ke LMS kita yaitu Sinau. Di sana ada deadline-nya, di mana kalau Anda submit melebihi deadline yang tertulis, maka Anda tidak dapat mensubmit tugas ini. Tujuan dari perkuliahan hari ini, Anda akan dapat mengidentifikasi perbedaan komponen pada komputer, mengetahui tentang bahasa pemrograman dan kategorinya, mengerti alur kerja pembuatan program atau algoritma, dan menerapkannya pada pemecahan masalah. Pengenalan komputer. Saya rasa Anda semua sudah tahu apa itu komputer ya. Intinya dia adalah mesin yang dapat kita perintah. Di sana terdapat proses perhitungan atau computing. Ada 2 komponen utama pada komputer yaitu hardware dan software. Hardware bagian ini dapat diukur, terdiri atas elektronik dan mekanik. Software intangible atau tidak dapat diukur, terdiri dari data dan program komputer. Pada hardware terdapat otak dari komputer tersebut yaitu CPU atau Central Processing Unit. Di sana terdapat proses komputasi. Contohnya yang sekarang sedang diperjualbelikan di pasaran yaitu adalah Intel Core i3 sampai Core i9, Xeon, Pentium, Celeron, Ryzen, FX Spark dan lain-lain. Berikutnya memori, tempat di mana dapat ditemukannya data dan perintah yang dibutuhkan oleh CPU. Ada 2 macam memori yaitu adalah main memory dan secondary memory. Memori utama atau main memory kita gunakan untuk mengendalikan program dan data, di mana prosesor secara aktif bekerja. Tidak digunakan untuk penyimpanan jangka panjang, contohnya dalam hal ini adalah RAM atau Random Access Memory. Ketika listrik mati, maka isi dalam memori utama juga menghilang. Tidak seperti ROM. Memori jangka pendek ini atau RAM bersifat sebagai volatile storage. Lalu ada secondary memory atau memori sekunder untuk mengendalikan program dan data penggunaan jangka panjang. Contohnya adalah hard disk, CD-ROM, dan seterusnya. Disebut sebagai non-volatile storage karena jika tidak terdapat listrik pun tetap menyimpan data. Perbandingan antara main memory dan secondary memory. Main memory secara kecepatan dia cepat, secondary memory lambat. Namun sekarang ada tipe SSD yang sudah lebih cepat. Kemudian secara harganya main memory lebih mahal, kapasitasnya lebih rendah, volatile ya. Sementara secondary memory sebaliknya ya, kecepatannya dia lebih lambat daripada main memory, harganya tentu lebih murah, kapasitasnya lebih banyak daripada main memory,
secara sifat volatil, dia tidak. Kemudian ada input-output device. Peripheral device digunakan supaya sistem komputer dapat berinteraksi dengan dunia luar. Contohnya keyboard, mouse, microphone, monitor, printer, dan speaker. Kemudian selain hardware juga ada software. Software adalah program yang digunakan oleh komputer untuk melakukan suatu fungsi. Disimpan pada hardware. Jika hardware tidak ada software, maka tidak dapat bekerja. Sehingga harus kita instalkan software. Software itu intangible, tidak dapat diukur. Data yang digunakan komputer dapat berupa apapun yang program perlukan, dan di sini ada program tindakan seperti instruksi untuk prosesor. Jadi ada software dan juga ada OS. Ya, beberapa tipe program komputer, ada program sistem atau OS, program aplikasi, dan compiler. OS atau operating system, program sistem, program yang diperlukan untuk menyimpan semua sistem hardware dan software. Jadi sistem ini digunakan untuk mengkomunikasikan antara semua hardware. Jadi hardware dapat berkomunikasi antara satu dengan lainnya, diatur oleh program ini. Kemudian juga yang menjadi jembatan antara hardware dengan software yang berjalan secara bersamaan. Jadi semua software akan difasilitasi oleh OS ini agar dapat berjalan di atas sistem. Contohnya adalah OS Windows, Linux, Unix, Solaris, Mac, Macintosh ya, dan lain sebagainya. Lalu ada program aplikasi. Dia berjalan di atas OS. Program ini digunakan user untuk menyelesaikan tas-tasnya atau tugas-tugasnya. Dan program aplikasi ini juga dibagi menjadi beberapa kategori yang mana tidak akan saya bahas. Contohnya adalah word processor, game program, spreadsheet, dan lain sebagainya, yang mungkin sudah pernah Anda pelajari di mata kuliah sebelumnya di aplikasi komputer. Lalu ada compiler. Compiler sengaja saya pisahkan karena ini adalah kegunaannya sangat berbeda. Dia menerjemahkan program komputer ke dalam bahasa mesin. Bahasa yang dimengerti oleh komputer adalah bahasa mesin. Lebih dikenal seperti misalnya data byte atau binary yang manusia tidak paham, maka harus diterjemahkan oleh compiler. Sementara apa perintah yang kita ketikkan untuk memerintah komputer itu adalah bahasa tingkat tinggi, sehingga harus dikompilasi oleh compiler supaya diterjemahkan menjadi program dan dipahami oleh komputer. Bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah teknik komunikasi yang distandarisasi untuk menyatakan instruksi pada komputer. Nah, bahasa ini seperti bahasa manusia ya, tapi dia memiliki sintaks dan tata bahasa sendiri, sehingga tidak sembarangan seperti bahasa manusia. Terdapat perbedaan tipe dari bahasa pemrograman yang dapat digunakan untuk membuat suatu program. Tergantung dari bahasa yang Anda gunakan tentunya ya. Ada bahasa mesin atau bahasa tingkat rendah yang lebih dimengerti oleh komputer. Ada juga bahasa tingkat tinggi yang lebih dimengerti oleh manusia. Mari kita bahas. Bahasa pemrograman tingkat tinggi adalah bahasa pemrograman yang lebih mudah dioperasikan. Jadi Anda akan menggunakan bahasa pemrograman Java yang mana termasuk pemrograman tingkat tinggi. Nah, ini statementnya mirip seperti bahasa manusia. Statement pemrograman diterjemahkan tetap ya, akan diterjemahkan oleh compiler. Contohnya Java, C, C++, Basic, Fortran, Python, Node.js, JavaScript mirip dengan Java. Bahasa lainnya juga banyak ya, silahkan Anda dapat browsing sendiri. Lalu ada bahasa tingkat rendah atau bahasa assembly. Mirip dengan bahasa mesin tetapi jauh lebih mudah diprogram karena programmer dapat mengganti nama menjadi angka. Nah, bahasa assembly sudah bahasa tingkat rendah, namun tetap diterjemahkan ke dalam suatu perintah mesin oleh program assembler. Jadi Anda tidak perlu mengetikkan
101010. Ya, Anda tetap menggunakan bahasa yang agak lebih mirip seperti bahasa manusia, namun lebih serupa dengan bahasa mesin. Nah, istilah tingkat tinggi dan rendah itu merupakan relasi turunan, bukan menyatakan kasta ya, tapi menyatakan relasi turunan. Bahasa assembly yang digolongkan dalam tingkat rendah adalah assembler. Biasanya kita gunakan untuk memprogram atau meload program untuk microcontroller, sedangkan COBOL, C, dan kawan-kawannya itu dimasukkan ke dalam kategori yang tingkat tinggi. Nah, sebelum Anda membuat program, Anda harus tahu dulu alur kerja pembuatan program. Ada 4 langkah dasar menyelesaikan masalah pada komputer. Saya akan bahas di video berikutnya.